Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjut jemur cengkeh dulu. Bab 345. Halo, Bibi. Di depan Ye Guan berdiri seorang wanita. Wanita itu berjubah putih, badannya lurus seperti tombak dan pedang, tangan kirinya tergenggam di belakang tangan, dan labu arak digantung di pinggangnya. Wanita itu menatap Ye Guan dengan senyum tipis di wajahnya. Ye Guan bertanya, "Bibi?" Mendengar hal itu, bibir wanita itu sedikit terangkat sambil tersenyum menyentuh, cerdas sekali. "Tante," Ye Guan tersenyum. Dia tahu bahwa selain bibi Sukun, dia memiliki beberapa bibi. Dan ketika dia melihat wanita di depannya, dia merasa sangat ramah. Jadi dia memanggil kata, "Bibi." Wanita berjubah putih memandang Ye Guan, dan senyuman di wajahnya menjadi semakin serius. "Dia persis seperti kakakku." Ye Guan bertanya, "Apakah ayah meminta bibi untuk melindungiku?" Wanita berjubah putih itu tersenyum dan berkata, "Ya, tapi saya juga ingin datang dan menemui Anda." Saat dia berbicara, dia dengan lembut mengusap kepala Ye Guan dan berkata, "Minggir, bibi akan bertarung." Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Bibi, biarkan aku memukulmu dulu, oke?" Wanita berjubah putih memandang Ye Guan, sedikit terkejut. "Pukul dulu?" Ye Guan mengangguk. "Aku benar-benar tidak bisa mengalahkan 7, tapi aku bisa mencobanya." Wanita berjubah putih memandang Ye Guan sebentar, lalu tersenyum dan berkata, "Oke." Ye Guan tersenyum, lalu menoleh ke arah lelaki tua berjubah Tao. "Bagaimana kalau Kaisar Takdir menantangku berduel?" Orang tua berjubah Tao melirik ke arah Ye Guan, lalu berkata sambil tersenyum, "Itu tergantung apakah bibimu bisa menghentikan kita berenam." Begitu dia selesai berbicara, energi pedang putih tiba-tiba datang dari belakang lelaki tua berjubah Tao itu. Orang tua berjubah Tao sedikit mengernyit, tiba-tiba berbalik, membuka telapak tangannya, dan dinding api setinggi 1000 kaki muncul di depannya. Ledakan, saat pedang menghantam, dinding api hancur, dan kekuatan yang kuat langsung menjatuhkan lelaki tua berjubah Tao itu mundur ribuan kaki jauhnya. Pada saat ini, di mana lelaki tua berjubah Tao berdiri, di sana berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun putih, bersih seperti salju, memegang pedang panjang di tangannya, dengan sosok langsing dan alis yang indah, seperti seorang dewi di dalam debu. Melihat kultivator pedang di depan mereka, ekspresi orang-orang kuat di alam abadi tiba-tiba menjadi serius. Ye Guan memandang wanita berpakaian putih dan berkata sambil tersenyum, "Bibi." Wanita berpakaian putih memandang Ye Guan di kejauhan dengan senyuman di wajahnya. "Kamu sangat tampan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Gen yang bagus." Mendengar perkataan Ye Guan, senyuman tiba-tiba muncul di wajah wanita berbaju putih itu, mulutnya masih manis. Ye Guan tersenyum dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka dua bibi akan datang begitu dia tiba. Di sampingnya, wanita berjubah putih memandang lelaki tua berjubah Tao dan berkata sambil tersenyum, "Karena lelaki kecil ini ingin bertarung 1 lawan 1, biarkan mereka bertarung 1 lawan 1. Bagaimana menurutmu?"
Orang tua berjubah Tao melihat api di tangannya. Pada saat ini, apinya sedikit meredup. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berjubah Tao itu tiba-tiba terkejut. Kultivator pedang di depannya benar-benar bisa melukai api ilahi abadi miliknya. Tampaknya mereka meremehkan kekuatan Guangxuan Universe. Pria tua berjubah Tao melirik wanita berjubah putih dan wanita dengan rok putih. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Karena dia ingin saling menantang, ayo kita lakukan." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah takdir kaisar di kejauhan. Siapa yang datang? Pada saat ini, Kaisar Xuan perlahan berjalan keluar dengan tombak di tangannya. Dia memandang Ye Guan dari kejauhan dan terkekeh. "Mengapa kamu harus bertarung sendirian? Biarkan kedua bibimu mengambil tindakan. Masih ada kemungkinan bahwa itu akan terjadi. Dia dan aku akan bertarung satu sama lain. Aku ingin kamu pergi dengan selamat." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak perlu menggunakan kata-kata untuk saling memprovokasi. Bagaimana kalau begini? Kamu dan aku satu lawan satu. Hanya kita berdua. Tidak ada orang lain yang akan ikut campur." Kaisar Xuan menatap Ye Guan. "Apakah kamu yakin?" Ye Guan mengangguk. "Oke." Kaisar Xuan melirik wanita berjubah dan rok putih, dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Guan tahu apa maksud pihak lain, dan segera menoleh untuk melihat kedua wanita itu dan berkata dengan serius, "Dua bibi, aku akan melawan orang ini satu lawan satu. Jika aku kalah nanti, kedua bibi itu tidak boleh mengambil tindakan." Wanita berjubah putih memandang Ye Guan. "Apakah kamu yakin?" Ye Guan mengangguk. "Oke." Setelah hening beberapa saat, wanita berjubah putih itu mengangguk. "Oke." Ye Guan memandang Kaisar Xuan, yang tertawa dan berkata, "Semuanya, jika saya dikalahkan nanti, mohon jangan mengambil tindakan. Siapapun yang mengambil tindakan tidak hanya tidak akan berterima kasih padanya, tetapi juga akan menganggapnya sebagai musuh kehidupan dan kematian." Mendengar ini, lelaki tua berjubah Tao dan semua kaisar takdir mundur ke samping. Wanita berjubah putih dan wanita dengan rok putih juga mundur. Wanita berjubah putih memandang Ye Guan dari kejauhan dan berkata dengan lembut, "Pria kecil ini benar-benar sombong." Wanita berpakaian putih memandang Ye Guan dari kejauhan dengan kekhawatiran di matanya. Tentu saja, dia tidak mengetahui kekuatan Ye Guan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Namun, dia tetap memilih untuk mempercayai Ye Guan. Mata pemuda ini penuh percaya diri. Dari kejauhan, Kaisar Xuan memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu berani pergi ke negeri dongeng untuk menantang Kaisar Takdir. Saya harus mengatakan bahwa kamu sangat berani. Keberanian seperti ini jarang terjadi bahkan di saya waktu. Jangan khawatir. Aku juga tidak akan melakukan itu. Yang besar menindas yang kecil." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan menekannya dengan lembut. Dalam sekejap, wilayah kekuasaannya langsung diturunkan dari Kaisar Takdir ke alam abadi. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berjubah Tao di sampingnya tiba-tiba mengerutkan kening. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menelannya kembali. Pemuda ini berani pergi ke negeri dongeng untuk menantang Kaisar Takdir.
Jika yang besar benar-benar menindas yang kecil di dunia abadi, itu akan terlihat pelit. Selain itu, Kaisar Xuan juga memiliki kesombongannya sendiri. Lagi pula, mereka yang bisa mencapai level Kaisar Takdir pastilah jenius di antara para jenius dan monster di antara monster dengan kesombongannya. Setelah menekan alam, Kaisar Xuan memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Ayo." Ye Guan menatap Kaisar Xuan, "Tolong beri pencerahan padaku." Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang. Tertawa, sinar cahaya pedang menembus lapangan. Di kejauhan, Kaisar Xuan tertawa, lalu bergegas maju dan menusuk dengan tombak. Pistolnya ditembakkan seperti naga, dan galaksi mendidih. Meskipun wilayahnya ditekan, aura yang keluar darinya tidak melemah sama sekali. Terutama kekuatan yang kuat itu, tidak hanya momentumnya tidak berkurang setengahnya, tetapi juga menjadi lebih kuat. Keduanya memilih berjuang keras untuk pertama kalinya. Ketika pistol dan pedang bertemu, cahaya pedang dan cahaya senjata tiba-tiba meledak di depan kedua orang itu. Kekuatan yang dihasilkan setelah kedua kekuatan itu meledak langsung mengguncang kedua orang itu ke tanah dan mundur dengan keras, tetapi Kaisar Xuan mundur pada saat itu. Dia memegang pistol di tangan kanannya dan melemparkannya ke Ye Guan yang sedang mundur di kejauhan. Tertawa, tombak itu melesat ke udara dengan kekuatan yang menakutkan, dan saat melewatinya, waktu dan ruang terkoyak dan hancur, yang sangat menakutkan. Tombak itu sangat cepat dan mencapai Ye Guan dalam sekejap. Meski senjatanya tidak ada di tangan, kekuatannya lebih kuat. Menghadapi tembakan yang menakutkan ini, Ye Guan tidak memilih untuk mundur. Pada saat ini, dia tidak bisa mundur. Dia menebas ke depan dengan pedang niat di kedua tangannya. Tak terkalahkan dengan satu pedang. Momentum yang dipancarkan pedang ini tidak lebih lemah dari tombak Kaisar Xuan. Tak terkalahkan, bahkan jika pihak lain adalah Kaisar Takdir, Ye Guan tidak pernah menunjukkan rasa takut atau gentar. Lakukan saja dan selesai. Meski potensinya tidak lemah, namun kekuatannya sedikit lebih rendah. Ledakan. Ye Guan menebas dengan pedangnya, dan meskipun dia menjatuhkan tombaknya, dia langsung mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, jejak darah meluap dari sudut mulutnya, dan retakan padat muncul lengannya. Darah perlahan meluap dan kemudian mengalir ke pedang niat di tangannya, dan pedang niat secara bertahap berubah menjadi merah darah. Pedang berlumuran darah. Melihat pemandangan ini, ekspresi lelaki tua berjubah Tao dan lainnya menjadi serius lagi, dan hati mereka terkejut. Pemuda ini benar-benar monster, dan dia benar-benar bisa melawan Kaisar Xuan ini. Kaisar Xuan telah menekan perekonomiannya sendiri, tetapi nasib Kaisar Takdir fondasinya ada di sana. Namun saat ini, pemuda ini benar-benar mampu melawannya. Harus dikatakan bahwa ini mengejutkan mereka. Di kejauhan, Kaisar Xuan merentangkan telapak tangannya, dan tombak yang dipotong oleh pedang Ye Guan segera terbang kembali ke tangannya. Dia melirik tombak di tangannya, dan ada banyak retakan di tombak itu. Melihat pemandangan ini, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Kaisar Xuan, dan dia tertawa keras, menarik, "Ayo lagi." Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan menikam Ye Guan dari kejauhan dengan tombak.
Tidak ada lonceng dan peluit, itu hanya tusukan sederhana. Namun, kekuatan yang terkandung dalam senjata ini dapat memusnahkan sebuah galaksi. Dan yang paling menakutkan adalah ketika senjata ini mengenai Ye Guan, tidak ada sedikit pun kekuatan yang bocor. Dia mengumpulkan semua kekuatannya ke dalam badan senjata. Dia tahu bahwa pemuda di depannya pasti akan memilih untuk melawannya. Dan selama dia bertahan, meskipun pemuda di depannya kuat secara fisik, dia tidak akan pernah mampu menahan kekuatan senjata ini. Dia ingin menentukan hasilnya dengan satu kesempatan. Sebagai kaisar takdir, dan kaisar takdir dari era abadi, dia tentu saja memiliki harga diri. Jika dia melawan anak laki-laki berusia 18 tahun selama 300 ronde, bahkan jika dia menang pada akhirnya, itu tetap dianggap kehilangan. Karena itu, dia ingin mengambil keputusan cepat. Satu tembakan menentukan hidup atau mati. Pada saat ini, Ye Guan juga merasakan teror dari kekuatan senjata ini. Dia tahu bahwa pria di depannya akan menentukan hasilnya dengan satu tembakan. Mundur, tidak ada cara untuk mundur. Menghadapi tembakan ini, jika Anda mundur, Anda akan menjadi lemah. Jika Anda melawan orang sekuat itu, jika Anda lemah, Anda tidak akan memiliki peluang untuk menang. Tentu saja, dia tidak pernah berpikir untuk berhenti. Ye Guan tidak mundur tetapi maju, bergegas ke depan, memegang pedang berdarah itu erat-erat di tangan kanannya. Matanya dingin dan tanpa emosi apapun. Segera, jarak antara keduanya berubah dari puluhan ribu kaki menjadi hanya beberapa kaki. Kaisar Xuan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk dada Ye Guan. Tepat ketika semua orang mengira Ye Guan akan bertarung keras dengan pedangnya, Ye Guan membiarkan tombak itu menusuk dadanya. Tidak menolak, melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Tu dan Tianming dengan rok putih juga terkejut. Mereka tidak menyangka Ye Guan tidak melawan. Ekspresi Kaisar Xuan di depan Ye Guan juga berubah drastis dalam sekejap. Dia hendak mundur. Tetapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba bergegas ke depan dan menusuk perutnya dengan pedang. Hidup seumur hidup, Xuan Tian meraung dan kemudian meninju. Hampir di saat yang sama, Ye Guan melepaskan pedangnya dan meninju dengan tangan kanannya. Kekuatan yang menghancurkan dunia, pilih ketangguhan lagi. Ledakan, saat ledakan terdengar, Ye Guan dan Kaisar Xuan terbang pada saat yang sama. Dalam penerbangan ini, keduanya terbang puluhan ribu kaki jauhnya. Ketika Kaisar Xuan berhenti, ekspresinya berubah drastis lagi terbakar. Kaisar Xuan dengan cepat melihat pedang darah di perutnya dan berkata dengan kaget, kekuatan darah. Darah Ye Guan memasuki tubuh Kaisar Xuan, dan kemudian dengan gila-gilaan melahap darahnya. Sadar akan kengerian garis keturunan gila, Kaisar Xuan tidak ragu-ragu sama sekali dan menghancurkan tubuhnya dengan tegas. Namun, garis keturunan gila Ye Guan telah terintegrasi ke dalam jiwanya. Saat menyadari pemandangan ini, tidak hanya Kaisar Xuan, tetapi juga orang tua dan berkuasa berjubah Tao di kedua sisi tampak ngeri. Garis keturunan macam apa ini? Sangat sesat. Kaisar Xuan segera duduk dan menekannya dengan gila-gilaan. Pada saat ini, wajahnya penuh ketakutan, dan dia sangat ketakutan.
Di sisi lain, tepat ketika Ye Guan hendak jatuh, tiba-tiba ada dua tangan yang mengangkatnya. Itu adalah dua wanita dengan rok putih. Wanita berpakaian putih itu memandang Ye Guan dalam pelukannya. Pada saat ini, darah mengucur dari mulut Ye Guan. Lengan kanannya terpelintir dan berubah bentuk. Tulang di lengannya patah dan darah mengalir keluar perutnya. Ye Guan memandangi dua wanita di depannya. Dia tiba-tiba menyeringai. Karena darah terus-menerus tumpah dari mulutnya, sulit untuk berbicara. Dua bibi, kamu, lihat jika mereka tidak menggunakan lebih banyak untuk mengurangi intimidasi. Aku bisa menanggungnya sendirian. Bab 346 Manusia Takdir. Mendengar perkataan Ye Guan, wanita berjubah putih dan wanita dengan rok putih sedikit terkejut. Kedua wanita itu saling memandang, dan mereka berdua sedikit terkejut. Pria kecil ini benar-benar membuktikan dirinya kepada mereka. Wanita berpakaian putih dengan lembut menyeka darah dari sudut mulut Ye Guan, dan berkata sambil terkekeh, Bibi ada di sini untuk membantumu, kamu tidak perlu memiliki beban psikologis apapun, tahu. Ye Guan menyeringai dan tidak berkata apa-apa. Melihat Ye Guan yang keras kepala, wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, rawat lukamu dengan baik dan serahkan pada bibimu. Ye Guan mengangguk, dia perlahan menutup matanya. Dan di dalam tubuhnya, pohon suci alami dengan cepat menyembuhkan tubuhnya. Wanita berpakaian putih berdiri dan menoleh untuk melihat Kaisar Xuan di kejauhan. Pada saat ini, di bawah tekanan Kaisar Xuan, jiwanya perlahan kembali normal. Meskipun kekuatan garis keturunan Ye Guan kuat, masih tidak mungkin untuk memusnahkan Kaisar Takdir dengan mudah. Wanita berpakaian putih itu memegang pedang panjang di tangannya. Rok panjangnya berkibar, dan wajahnya tak tertandingi. Dia tampak seperti dewi dari 9 surga senyuman. Pertarungan tunggal, atau pertarungan kelompok, Anda pilih. Saya bebas. Lelaki tua berjubah tau itu menatap wanita dengan rok putih, saya punya misi, jadi saya tidak akan mendiskusikannya sendirian dengan gadis itu. Saat suara itu jatuh, telapak tangannya tiba-tiba terentang. Dalam sekejap, api abadi dan angin hantu di tangannya tiba-tiba naik ke langit, berubah menjadi dua naga raksasa dan bergegas menuju wanita berpakaian putih. Hampir di saat yang sama, beberapa Kaisar Takdir di dekatnya tiba-tiba menghilang dan langsung menuju ke wanita berpakaian putih. Wanita berpakaian putih itu tampak tenang. Dengan memutar pergelangan tangannya dan mengetukkan jari kakinya, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Saat berikutnya, energi pedang putih tiba-tiba jatuh dari langit tirai langit. Dan hampir di saat yang sama, wanita berjubah putih di samping berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas keluar. Energi pedang menyebar ribuan mil, dan semuanya hancur. Ledakan. Tiba-tiba, kedua naga raksasa itu roboh, dan wanita berpakaian putih itu menyerang dengan pedang di depan lelaki tua berjubah tau. Pria tua berjubah tau itu sedikit menyipitkan matanya, merentangkan telapak tangannya, dan langsung memasang perisai cahaya keemasan menyelimutinya. Ledakan, dan saat wanita dengan rok putih menebas dengan pedangnya, perisai cahaya keemasan hancur, dan kekuatan yang kuat langsung menjatuhkan pria tua berjubah tau itu mundur ribuan kaki jauhnya. Sebelum dia bisa berhenti,
wanita dengan rok putih itu menyerang dengan pedang lain. Melihat wanita berpakaian putih yang membunuhnya di depannya, lelaki tua berjubah tau itu terkejut. Ilmu pedang wanita ini begitu menakutkan sehingga dia tidak berani gegabah, mencondongkan tubuh ke depan sedikit, dan diam-diam melafalkan mantra kuno. Saat berikutnya, sebuah patung seperti gunung. Gambar virtual besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Gambar virtual besar seperti gunung ini berwarna emas dan khusyuk. Ia menghantam ke bawah. Dan ribuan cahaya keemasan muncul, mengguncang alam semesta dan menghancurkan galaksi. Ledakan, pukulan ini memaksa wanita berpakaian putih itu berhenti di tempatnya, dan galaksi mulai mendidih saat ini. Kekuatan satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkan alam semesta dan galaksi. Pria tua berjubah tau itu menatap wanita berpakaian putih yang terpaksa berhenti di kejauhan, dengan tatapan garang di matanya. Dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan kemudian mengepalkannya. Gambar di atas kepalanya tiba-tiba menutup tinjunya. Saat berikutnya, pukulan lain keluar. Ledakan, ribuan cahaya keemasan meledak dari kepalan tangan besar itu. Di bawah pukulan ini, seluruh alam semesta dan galaksi tampak sangat kecil, seperti debu. Pada saat ini, wanita berpakaian putih dengan lembut mengetukkan jari kakinya, dan seluruh tubuhnya terbang. Saat berikutnya, cahaya pedang keluar. Bersikaplah tangguh, wanita dengan rok putih itu tidak berarti seperti semut di depan gunung besar di depan kepalan tangan ini. Namun, saat pedangnya mengenai tinju itu, tertawa, tinju patung itu terkoyak. Saat berikutnya, wanita dengan rok putih telah mencapai lelaki tua berjubah tau. Ledakan. Gambaran virtual di belakang lelaki tua berjubah tau tiba-tiba hancur, dan lelaki tua berjubah tau itu mundur dengan keras. Saat dia mundur, waktu dan ruang di sekitarnya terus runtuh dan musnah yang sangat menakutkan. Saat lelaki tua berjubah tau itu berhenti, cahaya pedang lain tiba-tiba menyerang. Mata lelaki tua berjubah tau itu tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba menunjuk ke tengah alisnya dan berteriak dengan marah, "Dengan darahku aku akan menyebabkan 3 bencana karma, sekarang muncul." Ledakan, tiba-tiba galaksi terdiam sesaat, dan di kejauhan, tubuh wanita berbaju putih tiba-tiba terbakar. 3 bencana karma. Ini adalah seni kuno di era abadi. Awalnya merupakan salah satu dari 3 bencana yang akan terjadi ketika Kaisar Waktu menerobos Kaisar Takdir. Seni ini dikendalikan oleh lelaki tua berjubah tau dengan metode rahasia. Dengan kata lain, jika dia adalah musuh orang lain, bahkan jika pihak lain tidak menerobos Kaisar Takdir, dia akan melakukannya. Bencana seperti itu bisa terjadi. Bencana pertama, kebakaran. Api ini bukanlah api surgawi, bukan api biasa, melainkan api manusia. Api ini muncul dari organ dalam musuh dan menembus ke seluruh tubuh. Tulang dan daging akan meleleh, dan seluruh tubuh akan hancur dengan sendirinya. Setelah ribuan tahun Taoisme berubah menjadi ilusi. Saat tubuh wanita berbaju putih mulai terbakar, alisnya tiba-tiba berkerut. Tetapi pada saat ini, lelaki tua berjubah tau sangat gembira. Dia akan melancarkan bencana kedua, tetapi pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba keluar dari tubuh wanita berpakaian putih. Api manusia langsung dilenyapkan. Kekuatan kematian,
Melihat pemandangan ini, lelaki tua berjubah tou itu tercengang. Saat berikutnya, wanita dengan rok putih bergegas ke depannya. Ledakan. Saat cahaya pedang meletus, lelaki tua berjubah tou itu terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan dalam sekejap rune kuno yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, sebuah pedang muncul di udara, pedang kematian. Dengan serangan pedang ini, tanda di sekitar tubuh lelaki tua itu segera menghilang. Mata lelaki tua berjubah tou itu tiba-tiba menyusut, dan dia dengan cepat mengangkat penutup rune emas. Ledakan, penutup rune emas tiba-tiba pecah, dan lelaki tua berjubah tou itu mundur dengan keras lagi. Tetapi saat berikutnya, pedang itu datang untuk membunuh lagi. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berjubah tou merasa ngeri. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan wanita di depannya. Jadi dia dengan tegas berkata, "Mundur." Menarik, begitu suara itu turun, dia berubah menjadi jimat dan menghilang di ujung langit berbintang yang jauh. Di sisi lain, Kaisar Takdir yang menahan wanita berjubah putih melihat pemandangan ini dan berbalik dan mundur tanpa ragu-ragu. Karena mereka memukuli wanita berjubah putih secara berkelompok, pemukulannya sangat sulit, dan sekarang setelah lelaki tua berjubah tou pergi, mereka tidak berani tinggal di sini dan terus bertarung. Kedua wanita dengan rok putih tidak mengejar mereka. Mereka menyingkirkan pedang mereka dan mundur ke Ye Guan. Saat ini, luka Ye Guan hampir pulih. Ye Guan perlahan membuka matanya, dan saat dia melihat kedua wanita itu, dia menyeringai. Wanita berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, "Bagaimana perasaanmu?" Ye Guan mengepalkan tangannya dengan keras. Ledakan. Tiba-tiba aura kuat keluar dari tubuhnya. Negeri dongeng Tao. Meskipun dia terluka parah dalam pertempuran dengan Kaisar Xuan, dia juga merupakan berkah tersembunyi dan mencapai alam abadi Tao. Wanita berpakaian putih tersenyum dan berkata, "Selamat." Ye Guan berdiri perlahan, lalu berkata dengan serius, "Terima kasih dua bibi atas bantuanmu." Wanita berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu begitu sopan?" Ye Guan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa alasan bibi-bibi ini datang membantunya adalah karena ayahnya. Mereka memiliki perasaan yang mendalam padanya dan sangat mencintainya. Jadi mereka datang untuk membantunya. Dalam pandangan mereka, wajar jika mereka datang membantu, tetapi mereka tidak boleh berpikir demikian. Kali ini, saya berada dalam situasi putus asa dan saya harus merenungkannya. Wanita berpakaian putih tiba-tiba berkata, "Kembali ke Guan Xuan Universe." Ye Guan menarik kembali pikirannya dan memandang kedua wanita itu. Apakah kedua bibinya juga pergi ke Guan Xuan Universe? Tapi wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. "Jika kakakku tidak ada di sana, kami tidak akan pergi." Ye Guan mengangguk dan hendak berbicara ketika wanita berjubah putih itu tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Ye Guan membungkuk dalam-dalam kepada kedua gadis itu dan berkata, "Dua bibi, pergilah." Setelah mengatakan itu, dia berbalik, berdiri dengan pedangnya, dan menghilang di ujung galaksi.
Wanita berpakaian putih memandang Ye Guan yang menghilang di ujung galaksi di kejauhan, dan terkekeh. Orang kecil ini benar-benar jahat. Dia memiliki kekuatan seperti itu pada usia seperti itu. Sungguh menakjubkan. Dia hanya sedikit keras kepala. Wanita berjubah putih berkata, "Dia sepertinya takut kita akan meremehkannya." Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tidak ingin membuat generasi ketiga lebih kuat. Dia ingin memberitahu kita bahwa dia sendiri juga sangat baik. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan berkata, "Itu tidak salah. Bagaimanapun, dia mengikuti jalan yang tak terkalahkan. Karena dia mengikuti jalan yang tak terkalahkan, dia secara alami tidak bisa terlalu mengandalkan pendukungnya." Wanita berjubah putih itu sedikit khawatir, tapi musuhnya lebih kuat dari musuh di zaman kakakku. Wanita berpakaian putih itu mengangguk. "Kalau begitu, mari kita tinggal di sini sebentar dan menemaninya." Wanita berjubah putih berkata, "Ya, alam keabadian." Di suatu tempat di kehampaan, seorang pria paruh baya duduk bersila di tanah, dengan tangan di atas lutut, dan lautan berbintang di sekitarnya dipenuhi dengan kehampaan dan kenyataan yang sangat aneh. Kaisar abadi. Ribuan kaki jauhnya di belakangnya, berdiri 6 pria berbaju putih. Keenamnya dilengkapi dengan pedang panjang dan berdiri dengan tenang. Saat ini, beberapa orang tiba-tiba datang dari kejauhan. Itu adalah lelaki tua berjubah Tao dan lainnya. Orang tua berjubah Tao perlahan berjalan ke arah Kaisar Yongsheng dan membungkuk dalam-dalam. "Kaisar." Kaisar abadi perlahan membuka matanya. "Gagal?" Orang tua berjubah Tao tampak murung. Ada 2 pembudidaya pedang tiada taraf di belakangnya. Kaisar abadi terkekeh, 2 kultivator pedang yang tiada taranya. Orang tua berjubah Tao itu mengangguk, sangat kuat. Kaisar abadi berdiri perlahan, merentangkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Ini menarik." Saat dia mengatakan itu, dia menoleh dan melihat ke samping Jing Chen. Setelah suara itu turun, seorang pria anggun perlahan keluar. Kaisar abadi memandang pria anggun di depannya. "Sudahkah kamu mengetahui identitas pemuda itu?" Jing Chen mengangguk. Putra ahli pedang di dunia manusia sekarang adalah Raja Alam Semesta Guan Xuan. Dan juga jenius paling jahat di alam semesta Guan Xuan. Di belakangnya ada beberapa pria kuat misterius. Seorang wanita dengan rok polos dan seorang master pedang berkemeja biru. Kaisar abadi melambaikan tangannya. "Orang-orang ini tidak relevan. Katakan padaku apakah dia adalah pemilik Dao Pen." Jing Chen menggelengkan kepalanya, meskipun dia memiliki segel Dao, dia bukanlah penguasa kuas Dao. Selain itu, dia tidak memiliki berkah keberuntungan ilahi Dao. Jelas, dia bukanlah orang yang ditakdirkan untuk generasi ini. Kaisar abadi bertanya lagi, dengan kata lain alam semesta Guan Xuan ini tidak dilindungi oleh ahli pena Dao. Jing Chen mengangguk, "Ya." Mendengar ini, Kaisar Yongsheng langsung terkekeh. Karena dia bukan penguasa pena Dao, dia bukanlah orang yang ditakdirkan, jadi dia akan dihancurkan. Bersambung.